Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang rela memberikan mengorbankan hidupnya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang baik dan benar, dan semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik lewat perkataan maupun dengan perbuatan. Dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita diremehkan atau justru meremehkan seseorang hanya karena ia terlalu biasa? Atau bahkan kita tahu latar belakang situasi keadaan, sifat dan kepribadian dari orang-orang tertentu itu, karena ia berasal dari lingkungan kita sendiri atau karena ia tidak terlihat istimewa. Bacaan Injil hari ini membawa kita ke Nazaret, kota asal Yesus, di mana orang-orang yang mengenalnya sejak kecil justru menolaknya. Mereka heran dan tersandung olehnya, bukan karena ia berbuat salah, tetapi karena ia terlalu dikenal. Akibatnya Yesus pun tidak banyak melakukan mujizat di sana. Santo Alfonsus Maria de Liguori tahu betul bagaimana rasanya tidak dimengerti dan diremehkan. Ia berasal dari keluarga bangsawan, seorang pengacara muda yang cemerlang. Namun ia memilih jalan yang tak lazim, meninggalkan segalanya demi menjadi pengikut Yesus, imam. Dan di kemudian hari ia bahkan mendirikan kongregasi redemptoris dan menjadi pujangga gereja karena tulisan-tulisannya, pemikiran-pemikirannya yang menyentuh hati dan mendalam secara teologis. Tapi tidak sedikit pula yang menolak ajarannya pada masa itu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama memberi kita pandangan tentang kalender perayaan-perayaan Tuhan, hari-hari suci yang diatur Tuhan sendiri. Ini adalah cara Allah membentuk umatnya agar hidup dalam ritme ilahi, bukan hanya rutinitas duniawi. Namun seperti di zaman Yesus, umat sering lebih sibuk dengan ritual daripada relasi. Ditanggapi oleh pemazmur hari ini mengajak kita untuk mendengar suara Tuhan, bukan sekedar melakukan tradisi. "Dengarlah hai umatku, aku mau memberi peringatan kepadamu." Tuhan mau dan ingin lebih dari sekedar ketaatan lahiriah.
dia rindu hati yang terbuka dan percaya. Yesus ditolak karena orang tidak bisa melihat kehadiran Allah dalam hal yang biasa. Tapi justru di sanalah misteri kasih Allah bekerja dalam kerendahan, kesederhanaan, dan ketekunan sehari-hari. Begitulah Santo Alfonsus hidup. Ia tidak mengejar popularitas, tetapi setia pada kebenaran Injil meski harus menghadapi penolakan bahkan kesepian. Ia mengajarkan bahwa kasih Allah selalu tersedia bagi yang paling berdosa dan bahwa Tuhan tidak pernah lelah untuk menerima dan mengampuni kita. Saudara-saudari yang terkasih, refleksi sederhana yang barusan kita dengarkan ini mengajak kita untuk bertanya dalam diri kita, adakah saya sering atau pernah meremehkan orang lain karena perbuatan-perbuatan kecil atau hal-hal sederhana yang mereka lakukan? Adakah kita meremehkan orang karena kita melihat dia adalah orang yang biasa, bukan orang yang hebat, yang memiliki kemampuan dalam segala hal? Apakah aku memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara lewat suara yang lembut dan tidak mencolok? Dan maukah kita saya belajar dari kesetiaan Santo Alfonsus untuk mencintai Tuhan bukan karena kemegahan, tetapi karena hal-hal sepele dan sederhana, kecil tetapi berguna. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik, sebagai bekal dalam perjalanan, Engkau telah memberi kami rezeki, yaitu Yesus anak domba Paskah baru. Semoga Engkau berkenan datang dan mencipta baru kami pada waktu kami berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajari kami untuk menjadi pribadi yang baik dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.